Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi washabihi wa man ihtada hamdan wa syukurillah amma ba'd. Alhamdulillah, di sini saya akan menyampaikan pedoman tafsir amali. Tafsir penuh bikeseri kamdu kini semula. Penting menurut dibina, kecilkan sebisa, ridho kembangkan, dukung. Kita meniru, berusaha, amal hati, sambung, permudah dan larangan. Pedoman tafsir amali yang pertama di sini yaitu tafsir amali sangat penting. Al-Quran itu untuk diamalkan, bukan hanya sekedar dibaca dan dihafalkan. Pengamalan harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Kita juga hindari dalam mengamalkan Al-Quran itu dalam menafsirkan dengan secara sembrono. Akan tapi kita harus dengan teliti, jangan seenaknya sendiri. Dalam menafsirkan Al-Quran juga tidak tertutup oleh perkembangan zaman, akan tetapi perkembangan zamanlah harus mengikuti Al-Quran. Tidak tertutupnya penafsiran pedoman tafsir ini hendaknya dipergunakan dan diajarkan dan disebarluaskan pada masyarakat yang luas agar mereka itu diamalkan dengan benar. Pedoman tafsir yang kedua yaitu tafsir menurut Allah. Dikarenakan Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, firmannya Allah, maka kita harus menafsirkan sesuai dengan maksud Allah. Karena yang tahu hakikat Al-Quran itu hanya Allah. Contoh dalam Alif Lam Mim, itu kita tidak bisa menafsirkannya, akan tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Pedoman tafsir yang ketiga yaitu dibina ulama, cinta Allah dan cinta akhirat. Dan kata lain itu ditaksih kepada yang ahlinya. Ya, memahami maksud Allah itu sangat berat dan berakibat pada hidup, ya, pada hidup yang akan selamanya ini. Maka dalam menafsirkan Al-Quran itu sebenarnya kita tidak mempunyai hak, melainkan yang mempunyai hak itu Allah, Rasul dan para ulama. Kita sebagai manusia biasa itu ya harus dibina oleh para ulama-ulama itu tadi, karena ulama itu warasatul anbiya, yaitu pewarisnya para nabi. Yang keempat di sini ada kecilkan dunia, besarkan akhirat. Ya, dalam menafsirkan Al-Quran juga kita harus lebih mengagung-agungkan akhirat. Ya, bagaimana? Karena kehidupan di dunia itu hanyalah sebentar, berbeda dengan kehidupan di akhirat. Yang kelima, tafsir Al-Quran sebisa mungkin. Ya, dalam menafsirkan juga sini ada pedoman yang kelima yaitu menafsirkannya sebisa mungkin. Yang penting ada usaha, ya kita berusaha untuk menafsirkannya itu. Kalau kita tidak tahu ini tafsirnya bagaimana, cukup sebisa kita bagaimana. Sebisa kita hanya membaca artinya saja, ya sampai situ saja nggak apa-apa. Yang keenam yaitu tafsir mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, menafsirkan agar dapat balasan di akhirat. Contoh, ya. Atau bukan megah-megahan atau adu pintar. Ya. Adu pintar atau berdebat lah. Melainkan kita itu menafsirkan hanya mengharap ridhonya Allah, yaitu lillahi ta'ala. Ya. Yang ketujuh yaitu kembangkan kata. Dalam menafsirkan juga kita harus mengembangkan kata, mencocokkan dengan ayat-ayat yang lain. Itu contoh
alladzina amanu mereka orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Yaitu qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu alladzina hum an sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, itu kita kembangkan bagaimana dalam satu kalimat itu kita jelaskan secara perinci dan kita ambilkan dari ayat-ayat yang lain juga. Terus yang kedelapan yaitu didukung ilmu arti, sorof, dan nahu dan gaya bahasa. Dalam mengembangkan juga kita perlu dalam mengartikan, terus bagaimana sorofnya dan nahunya. Ya. Contohnya dalam Al-Quran jelaskan bahwa orang yang masuk surga, masuk itu kan dakhola itu sorofnya bagaimana? Dakhola yadkhul dukhulun. Nah, kita kembangkan dengan kata-kata seperti itu. Atau dalam sorof nahu atau gaya bahasanya, bahasa dakhola itu masuk, dakhola yadkhulu memasukkan, dukhulun masuknya. Nah, itu kita harus bisa sorof dan nahunya. Dan yang ke-9 yaitu menggunakan kata kita. Dalam menafsirkan juga kita itu harus menggunakan kata kita, bukan kata kamu, kami, atau Anda lah, melainkan kita. Karena kita itu menyakup keseluruhan, berbeda dengan kamu atau kalian. Ketika kita kalian, otomatis kita tidak ikut. Nah, kita usahakan itu dalam menafsirkan menggunakan kata kita agar ada seruan untuk mengajak, bukan memerintah. Yang 10 yaitu menggunakan kata meniru maupun menghindari, meniru dan menghindari itu. Contohnya dalam Al-Quran pun jelaskan bahwasanya orang-orang terdahulu itu Nabi Musa, kaum-kaumnya Nabi Musa atau nabi-nabi yang lain itu ada yang taat, ada yang kufur. Nah, yang taat itu kita tiru contoh atau kita tiru sifat taatnya, dan yang kufur itu kita hindari, termasuk orang-orang yang kufur itu kita menggunakan kata meniru dan kata menghindari. Yang ke-11 yaitu menggunakan kata berusaha. Ya, menafsirkan juga harus ada kita berusaha untuk mengimani contohnya, atau kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang telah dijanjikan oleh Allah itu surga, yaitu, atau kita berusaha menjadi orang-orang yang taat pada Allah. Yang ke-12 yaitu berupa amal. Tafsir amal itu berupa amal kebaikan atau meninggalkan keburukan. Atau bahasa lainnya itu bertakwa, yaitu kita melaksanakan yang dikerjakan dan kita meninggalkan yang dilarang. Atau amal ma'ruf nahi munkar, yaitu kita melakukan amal baik dan meninggalkan amal buruk. Yang ke-13 yaitu amal jasad dan hati. Dalam menafsirkan juga itu harus sinkron antara jasad secara jasmaniah kita dan ruh, yaitu rohaniah kita. Contohnya dalam zikir itu kita harus di mulut baru di hati, yaitu zikir di mulut mengajari zikir di hati. Nah, itu ketika kita berzikir di mulut kita juga mengajari zikir kita di hati. Jadi amal jasad dan amal hati itu pedoman yang ke-13. Yang ke-14 yaitu amal sambung dengan ayat, yang seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ayat yang ada kaitannya dengan ayat-ayat lain itu kita sambungkan. Seperti yang tadi saya jelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman adalah yaitu orang yang percaya dengan hal-hal gaib. Atau orang yang beriman itu adalah alladzina hum an sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya.
itu kita sambungkan dengan ayat-ayat yang terkait, yang masih ada kaitannya. Yang ke-15 itu permudah untuk mengamalkan dengan contoh. Ya, dalam menafsirkan itu perlu kita memberikan contoh agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ketika kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan, contohnya itu seperti apa? Kita langsung terapkan, yaitu membantu orang, bersedekah. Itu contohnya, permudah dengan contoh. Terus yang terakhir yaitu larangan keras menafsirkan Al-Quran, malah kita cinta dunia, yaitu tahta, harta, terus keluarga. Nah, jika dunia itu ditakwilkan atau diniati atau diupayakan itu untuk akhirat, kita hindari. Misalnya kita cinta makan enak adalah duniawi, ya, tapi kita bersyukur ya dengan makanan enak itu, kita bisa menikmati makanan untuk sholat agar kita kenyang, untuk beribadah itu, untuk punya tenaga lah. Kita mensyukuri itu. Dengan mensyukuri itu kita mencintai akhirat, bukan malah mencintai dunia karena makanan enak. Oh, ini buatan, ya itu kita hindari. Larangan keras lah menafsirkan Al-Quran itu, kita malah cinta dunia. Mungkin sekian pedoman tafsir yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.